wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah taala, ana utawi ingsun iku inda dhanni abdi bi, tetep ing dalam sandinge penyanane kaulane ingsun, bi kelawan ingsun, wa ana lan utawi ingsun iku ma'ahu sumertane man, sumertane wong, idza zakara nalikane eling sapa wong ni ing ingsun, an wa ana khali utawi ingsun iku ma'ahu sumertane abdi, idza zakara nalikane eling sapa abdi ni ing ingsun, fa in zakara mongko lamun eling sapa abdi ni ing ingsun fi nafsihi ing dalam atine abdi, zakartu mongko eling sapa ingsun hu ing abdi fi nafsi ing dalam awak dhewe ingsun, wa in zakara lan lamun eling sapa abdi ni ing ingsun fi malain ing dalam wong akeh, zakartu mongko nutur sapa ingsun hu ing abdi, eling sapa ngilingi sapa ingsun hu abdi fi malain ing dalam banyak orang, khairin kang luwih bagus minhum saking wong akeh, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tergantung dari dugaan hambaku padaku. Kalau hambaku menduga aku lomo, maka aku lomo. Jika hambaku menduga aku medit, ya aku medit. Aku tergantung hambaku oleh menduga aku. Oleh karena itu, mendugalah Allah dengan dugaan yang baik. Jangan sampai suudzon kepada Gusti Allah. Kalau dia menduga aku welas, ya aku welas. Kalau dia menduga aku kejam, ya aku kejam. Tergantung dari dugaan. Sehingga ini kadang ada hubungannya dengan hitungan Jawa. Nanti kalau ini dilakoni bisa celaka. Ya tergantung dugaanmu. Nah, kalau kamu duga celaka ya celaka. Kalau kamu duga selamat ya selamat. Maka mendugalah Allah dengan dugaan yang baik. Zonlah kepada Allah dengan zon yang baik. Dua hal, khoslatan laisa fawqahuma minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadillah. Dua hal tidak ada yang lebih baik dari itu.
Pertama, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka, menduga yang baik kepada Allah. Wa husnudzon bi ibadillah, berbaik sangka, menduga yang baik kepada makhluknya Gusti Allah. Itu paling baik. Wa khoslatan laisa fawqahuma minasyarr, dan dua hal tidak ada di atasnya yang lebih buruk. Apa? Su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Berburuk sangka kepada Allah, wah Gusti Allah gak sayang mbek aku. Wah Gusti Allah iki piye to? Saya itu sudah begini, begitu kok masih begini. Wah kayaknya ini Allah itu sudah lupa pada saya. Lah itu su'udzon. Itu namanya su'udzon kepada Gusti Allah. Lah kayaknya terjadi apa yang aku pencari penyenangan hambaku. Kalau dia nyono saya ini maha kuasa, saya kuasa. Kalau dia menduga kalau saya maha kaya, saya kaya. Kalau dia menduga kalau saya bisa berbuat apa saja, saya berbuat apa saja. Tapi kalau dia menduga yang kurang, sebaliknya, ya saya sebaliknya. Apa katanya dugaannya hambaku. Kemudian aku akan bersama orang yang hambaku, aku akan bersama hambaku, aku akan bersama hambaku, aku akan bersama hambaku ketika dia mengingat aku, ketika hambaku mengingat aku. Jadi ketika seorang hamba mengingat Allah, maka dia bersama Allah. Jika dia mengingat aku dalam keadaan sendiri, aku pun akan mengingat dia dalam keadaan sendiri. Jika dia mengingat aku dalam keadaan beramai-ramai, ya, berzikir bersama-sama, seperti pagi dan sore baca wirdul latif, ya, bersama-sama, maka aku pun akan mengingat dia bersama-sama dengan orang yang lebih baik dari mereka, yaitu para malaikat. Akan disebut nama kita di depan para malaikat yang lebih baik daripada manusia. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Ini Sahihul Bukhari wa Muslim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa, mendahului al-mufarridun, sapa mufarridun. Qalu, padha takok sapa sahabat, wa malan iku apa al-mufarridun utawi mufarridun, ya Rasulullah, wahai utusane Gusti Allah. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, az-zakiruna iku pira-pira wong kang zikir. Az-zakiruna iku pira-pira kang eling Allah ing Allah katsiran kali akeh. Wa zakiratu lan pira-pira wadon kang eling Gusti Allah. Mufarridun bitasidra wa mufridun lan tahfifihi fi tahfifiha. Ana sing maca mufarridun, ana sing maca mufridun. Wal masyhur utawi kang masyhur alladzi qalaul jumhur at-tasydid mufarridun. Ana sing maca mufridun, ana sing maca mufarridun. Orang-orang yang banyak berzikir, baik laki maupun perempuan, telah sabak, telah menang, telah bermendahului, artinya memiliki maziyah, keistimewaan tersendiri orang-orang yang mau berzikir daripada orang-orang yang tidak berzikir. Al-mufarridun telah sabaq, telah mendahului. Seakan-akan diibaratkan orang ibadah di dunia itu salik berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah itu sepi.
jarang orang yang mau melalui. Sehingga gebut-gebutan bisa, tidak akan tabrak. Beda dengan jalan menuju dunia. Jalan menuju dunia rame, enggak ada jalan dunia yang sepi. Kalau kamu gebut-gebutan nabrak. Ya, kalau jalan menuju Allah itu sepi, jarang yang mau. Jarang yang menjalankan kehidupannya untuk berjalan menuju Allah. Jadi kalau gebut pun bisa. Nah, siapa yang menang? Al-Mufarridu. Jadi kamu gaspol, tidak pakai ngerem bisa. Tidak usah direm, sudah digaspol bisa, karena jalannya kosong, sepi. Jarang orang yang salik, jarang orang yang mau melalui menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan begitu kehidupan ini. Lah orang yang ngaji terus tidak pernah dilakoni itu ya sama dengan orang yang isi bensin terus mobilnya nggak dipakai. Katanya mau jalan ke Surabaya, iya, lah ini persiapan sudah saya, persiapan beli bensin. Lah terus kapan jalannya? Loh penting itu bensin itu kalau habis di tengah jalan susah nanti. Lah iya terus jalannya kapan? Ya nanti setelah bensinnya itu terus diisi sampai bertahun-tahun tidak jalan. Sampai tumpah-tumpah bensinnya sampai hilang kabeh, ilmunya sampai habis hilang. Kadang-kadang sampai terlupakan. Saking akehnya golek ilmu tok ndak pernah dilakoni. Orang yang golek ilmu enggak dilakoni ya kayak tuku bensin enggak dipakai mobilnya. Lah mobilnya apa ya? Badan ini mobil kita menuju Gusti Allah. Sudah cukup bensinnya ndang berangkat. Sudah ilmunya diketahui ya sudah ndang jalankan dengan amal. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ditambah dengan yang sunnah dan yang kepingin cepat, maka berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Untuk kamu, ya, setikat kamu, Habib Umar sudah tahu kekuatan kamu. Sudah khulasa madat nabawi itu sudah termasuk zakirina katsira. Khulasa itu lakonono. Lawang itu aja kamu kita ini loh kadang-kadang malas. Kita ini kadang-kadang malas. Apalagi yang lebih dari itu. Seperti para ulama-ulama itu, seperti orang-orang pada pendahulu, salaf-salaf kita yang dahulu, setiap harinya dremimil berzikir terus gak pernah berhenti, tasbihan terus gak pernah berhenti. Sekarang tasbih di kalungno, tasbih di kalungno, ada yang di kalungno di leher, ada yang di kalungno di tangan. Tapi tidak pernah diputer. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sabane wong kala kang ngucap sapa man subhanallah wa bihamdih, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih, gurisat mongko den tandur lau keduwe man nakhlatun apa pohon korma fil jannati ing dalem swarga. Ayo tanah swarga iku luas. Jangan sampai kita nanti masuk surga kok ternyata surganya kian apa ngono iku jenenge. Bro. Ojo nganti mlebu swarga ternyata tanahnya masih bro, belum ada tandurannya apa? Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Itu pira wis setandur ning kono setiap pagi sore. Kalau kita baca wirdul latif, insyaallah tanah kita di surga tidak akan sampai kosong. Lawang tanduran ini setiap pagi subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Saitungane makhluk Gusti Allah pira? Wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat.
biasa. Pagi sore kalau kita jalankan. Hadisnya luar biasa, hadisun hasan, bukan hadis dhaif. Bukan hadis yang lemah, tapi hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Hadisun hasan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ini adalah kalimat ikhlas. Artinya kalau kita ini membacanya tidak ada orang yang tahu. Kalau kita tidak bersuara, maka orang tidak tahu kalau kita berzikir. Karena tidak ada yang huruf-huruf yang bisa membuat bibir kita bertemu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda dengan subhanallah, 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 itu orang tahu kalau kita lagi berzikir. Tapi kalau la ilaha illallah, orang tidak tahu kalau kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asal kita ini tidak keluar suara, orang tidak tahu. Sehingga dinamakan kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas. Perbanyak kalimat la ilaha illallah, jaddidu imanakum, aksiru min qawli la ilaha, afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling utama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Wa an Abdullah bin Busar ya. Radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanakum. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam, setune syariat-syariat Islam qad katurat, iku teman-teman akeh apa syariat. Alayya ing atase ingsun, fa akhbirni, monggo kula aturi marigi kabar panjenengan ni ing ingsun. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji atasyababu bihi, qala atasyabab mana yaman atasyabab. Bifathil fauqiyah mu'jama wa yusa ay ata'alak gumantung sapa ingsun lan nyekeli sapa ingsun atasyababu gumantungan lan nyekeli tenan sapa ingsun bihi kelawan syai yang buat pegangan. Syariat ini banyak sekali ya Rasulullah, sudah banyak sekali. Saya kepingin diberi wasiat tersendiri supaya bisa buat pegangan untuk saya. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi la yazal ora leren-leren lisanuka apa lisanmu radban kale apa iku ya radban iku teles min zikrillah saking eling Gusti Allah. Jadikan lisanmu itu selalu teles berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada kegiatan ada zikirnya. Duduk begini zikirnya ndongakno. Ya, duduk majelis taklim cara zikirnya adalah mendengarkan. Jangan malah duduk taklim zikir. Cara ini wong zikir terus lisan kita. Ya lisanmu zikirnya sekarang ini zikirnya adalah mendengarkan. Matanya dibuka, kupingnya mendengarkan, itu zikirnya ketika majelis taklim. Lah kalau sudah waktunya berzikir bersama-sama seperti pada sholat, berzikir dengan lisan. Keluar rumah ada zikirnya, di jalan ada zikirnya, di mana-mana sebetulnya sudah diatur oleh Nabi SAW ada zikirnya. Lah kalau kerja ya zikirnya bekerja. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Wa an Ibnu Mas'ud Warad hadisun hasan sahih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis hasan sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim, aku ketemu sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim
lailatan ing dalam wengi usriya den lakokaken sapa bi kelawan ingsun. Waktu itu saya Isra Mi'raj. Nah, iki semezan ke besok ini hari Senin sudah masuk Rejab. Hari Senin itu awal Rejab. Jangan lupa malamnya malam Senin baca istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ping pira? 70 kali. Jangan sampai lupa. Mulai malam Senin batal maghrib Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Hari Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa 3 hari. Senin, Selasa, Rabu puasa. Barang siapa yang puasa di bulan Rejab, maka tidak akan diazab di kuburan. Dan macam-macam banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilahnya bulan Rejab. Di antaranya adalah terjadinya Isra dan Mi'raj. Yang sekarang ini kita baca hadisnya ini. Kata Nabi SAW, ketika Isra Mi'raj aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Faqala mongko dawuh sapa Nabi Ibrahim, ya Muhammad, ukri ngirimno macaake panjenengan ummataka ing umat panjenengan wini sing ingsun assalamu ing salam, kirim salam ya aku sama umatmu. Nabi Ibrahim kirim salam kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbir lan ngabarono sirahum ing umat annal jannata sunni swarga thayyibatut turbati iku bagus tanahe. Azabatul ma'ilan tawar banyune ndak asin. Wa anna ki'anas tune tanah swarga iku ki'anun bro danok tandurane. Wa anna kirasas tune tandurane swarga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iku tandurane swarga. Gua tak di macam ya dadi duren, dadi rambutan. Jadi pelem macam-macam. Rawahu Tirmidzi. Lah nikmatnya ya tergantung duriannya dari durian cilik atau gede tergantung dari ikhlas dan tidaknya. Semakin ikhlas ya semakin durian petro. Ya, semakin tidak ikhlas ya duriannya durian ketok model tok tapi ndak ono rasane blas. Itu donya ning akhirat ndak. Ini nikmat. Rawahu Tirmidzi. Jadi tandurannya la ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu kangge nandur tadi kalau di dalam hadis sebelumnya apa? Subhanallah wa bihamdihi. Tandurannya surga akan ditanduri nakhlun. Kalau yang tadi itu subhanallah bihamdi akan tertanam apa? Kurma. Tapi kalau ini ndak hiros menutup pohon-pohonan untuk nandur-nandurnya itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum eling-eling nyeritakake sapa ingsun dawuhe Kanjeng Nabi kum ing sira kabeh apa yang saya ceritakan ini bi khairin kelawan bi khairi amalikum kelawan bagus-baguse amale sira kabeh. Mau ndak kalian tak ceritani sebaik-baiknya amal kalian. Wa azkaha inda malikikum lan paling bersih-bersine amal nang ing dalem sandinge pangerane sira kabeh. Wa arfa'iha lan dhuwur-dhuwure amal fi darajatikum ing dalem derajate sira kabeh. Wa khairin lan lebih bagus lakum maring sira kabeh min infaqiz dzahab saking infaquz dzahab infakake emas wal fiddati lan perak wa khairin lan lebih bagus lakum maring sira kabeh min antal kau saking arep yen to metuki sira kabeh aduwakum ing musune sira kabeh fatadribu mongko ngetok sapa sira kabeh anakaum ing leher mereka wa yadribu lan ngetok sapa ngake anakaum ing leher sira kabeh
kelas berat. Nah, mau ndak kalian tak tuduhno amal paling bagus, paling bersih, paling tinggi, paling bagus, lebih bagus daripada infak, lebih bagus daripada perang. Apa itu ya Rasulullah? Qalu bala qala zikrullah ta'ala. Hebat, zikir kepada Gusti Allah, berzikir. Ya, berzikir kepada Allah sampai menjadi wirid. Wirid itu artinya sudah istiqomah. Kalau baru sekali namanya zikir. Kalau dilakukan tiap hari maka menjadi wirdun. Rawahu Tirmidzi wa qala Hakim Abu Abdullah isnadu sahih. Berzikir ini tujuannya vitamin buat ruh. Kalau tidak ada vitaminnya, ruh itu lemah. Kalau sudah ruhnya lemah, mudah untuk kena penyakit. Penyakitnya ruh itu apa? Malas ibadah. Ya, malas ibadah itu penyakitnya ruh. Itu karena kurang berzikir. Kalau kita jangan meremehkan zikir. Kalau zikir itu walaupun sunnah, tapi tujuannya adalah untuk mensehatkan rohani. Kalau rohani kita sehat, maka pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti sholat itu berat loh, ketok enteng tapi berat. Ya, ketok enteng, sholat juga enteng, iya ketok, tapi berat itu. Wa inna lakabi rotun illa alal khosyin. Itu berat, sholat itu berat. Itu bisa kamu lakoni apabila rohanimu sehat. Tapi kalau rohani kita ini sudah sakit, nah kelihatan sholatnya abot, apalagi subuh. Itu apalagi subuh. Mungkin sekarang ini banyak orang Islam yang belum sholat subuh, walaupun sholat subuh itu ringan, cuman 2 rakaat kan 5 menit, tidak sampai. Cuman tidak bisa bangun. Kenapa? Berat. Sholat itu berat. Fa innaha lakabi. Nah, yang bisa membuat kita ringan itu zikir. Yang membuat kita bisa ringan itu sehatnya rohani. Lah sehatnya rohani didukung oleh zikir. Zikir ini akan membuat rohani kita sehat. Dan juga rohani yang penyakitan itu suka maksiat. Kalau rohani itu sudah penyakit, banyak penyakit, akan kelihatan seneng maksiat. Mula-mula potongan rambut sik, pinggirnya digondol, tengahnya dawa. Kalau dibiarkan, tidak ditambani rohaninya nggak ditambani, tambah parah. Tambah parahnya apa? Semiran. Terus disemir. Ya, disemir, nyembrak dawa semiran, tapi nek dikeduin ndak ketok. Soalnya kan pinggirnya digondol. Mulai sudah. Itu kan potongannya orang-orang yang tidak benar. Potongannya anak-anak ahli maksiat kayak gitu. Ya para, ayo saya mau tanya, kira-kira ada enggak hadis bahwa Nabi potongan kayak gitu? Apa kamu pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jilani potongannya seperti itu? Apa pernah kamu dengar Wali Songo potongannya kayak gitu? Pernah? Pernah dengar kalau Kiai Hamid, orang-orang soleh potongannya kayak gitu? Itu potongannya siapa? Ayo, pemain orang-orang fasik itu. Potongannya orang-orang fasik itu sudah mulai kena penyakit itu rohanianya. Lah itu kenapa kok seperti itu? Ya karena malas berzikir sehingga rohaninya jadi sakit. Lah itu nanti kalau dibiarkan mulai ngerokok, dibiarkan mulai nakal, dibiarkan tambah parah bisa narkoba. Awal-awal rokok, tahu-tahu terus moro-moro minum minuman keras. Nah itu terus narkoba tambah parah. Senang kepada maksiat itu bermula dari rohania yang sakit. Rohania sakit itu karena kurang nutrisi. Nutrisinya adalah zikrullah.
Kalau yang biasanya zikir di depan, yang biasanya apalagi pegang mic, tidak mungkin lah kena penyakit. Pasti soleh, pasti rohanianya bagus. Ayo saat ini diteliti meneh, awake dhewe iki rohanianya bener apa enggak? Kenapa harus meniru kepada orang fasik? Nah, jawabannya karena rohaninya tidak sehat. Kalau rohani yang sehat, pasti kepingin niru orang-orang soleh, pasti senang ibadah, pasti benci kepada maksiat, benci kepada perkara yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada jasmani dan juga rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa aw khasa tusabbihu bihi faqala ukhbiruki bima huwa aisar alaiki min hadza. Akan suatu saat ini Kanjeng Nabi Abi Dzar ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu sunni Sa'ad bin Abi Waqqas dakhala sawan sapa Sa'ad, melbu sapa Sa'ad ziarah isi silaturahim, masuk sapa Sa'ad ma'a Rasulillah sumantane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampir ala imra'atin ing atase wong wadon di suatu rumah. Di situ ada seorang wanita. Wa baina yadayya, yang dalam sandinge wadon nawa iku isine kurma. Wa baina yadayya, lan iku yang dalam sandinge wadon nawa utawi isine kurma. Au khasa utawa krikil. Tusabihu maca tasbih sapa imro'a bi kelawan isine kurma. Jadi isine kurma itu dijadikan alat untuk menghitung. Subhanallah, 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 subhanallah. Digawe ngitungi wiridane, sing digawe ngitung isine ada riwayat krikil. Jadi itu rada mamang rawine. Apa krikil apa isine kurma ngono lho pokoke. Digawe apa? Wiridan. Tusabbihu bihi faqala maka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbiru ngabari sapa ingsun ki ing sira, kowe tak kasih kabar bima kelawan barang kang wa utawi ma iku aisar luwih gampang alaiki ngatas sira, tak kandhani ya, ada yang lebih mudah. Min hadza sang iki apa au afdal faqala subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Itu wiridan yang biasa kita baca pagi dan sore lewat wirdul latif. Ada hadisnya dari Nabi SAW. Tidak ngarang itu Habib Abdul Haddad, tapi ada aturan dari Nabi. Ini dalilnya. Wallahu akbar misla dzalik, walhamdulillah juga misla dzalik, wala ilaha illallah juga misla dzalik, wala haula wala quwata illa billah juga misla dzalik, seperti itu. Subhanallah adada khalqi, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduluka, eling-eling nuduno sapa ingsun ing sira ala kanzin min kunuzil jannah, simpanan daripada simpanan-simpanan surga. Apa itu ya Rasulullah? Qultu bala ya Rasulullah, qala la haula wala quwata illa billah, muttafaqun alaihi. Subhanallah, kanzun min kunuzil jannah, daripada ngrasani wong yang lebih baik maca la haula wala quwata illa billah, daripada kita ngomong bicara-bicara yang tidak, lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil paling gampang itu adalah berzikir. Ya, paling gampang itu
Paling gampang amal enteng itu zikir. Wah pahalanya seperti yang sudah kamu tahu tadi, malah melebihi perang. Melebihi perang. Tapi ya gitu, itu paling besar pahalanya, tapi berat kelakonannya. Lebih nikmat apa? Ngobrol. Paling enak itu ngobrol, paling enak lagi tidur. Ya benda, ba'da subuh paling enak itu tidur. Padahal kalau kita pakai untuk berzikir, pahalanya paling besar. Semoga Allah SWT menyadarkan hati kita mulai besok dan seterusnya, apalagi masuk bulan Rajab, diberi keringanan oleh Allah SWT untuk melaksanakan amal ibadah yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang merasa potongan rambutnya kayak orang fasik, tolong ya dibenakno meneh. Tolong dipikir lagi. Yang merasa potongan jangan sampai diberitai. Wis diberitahu itu lebih baik daripada diberi tai. Ojo nganti diberitai. Tahu diberitai nih? Lebih baik diberitahu apa diberitai? Nah, ya tak beritahu. Jangan sampai diberi tai. Sing merasa rambutnya itu tidak benar dibenerno. Dipotong sing apik. Jangan niru-niru orang-orang yang fasik. Nanti akhirnya kamu masuk neraka bersama mereka. Akan dikumpulkan orang bersama orang yang dicintai. Kalau kamu mencintai fasik, masuk neraka. Ya, semua orang akan dikumpulkan bersama yuhsyarul mar'u ala ma'aman ahabba. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang serupa dengan kaum berarti minhum. Senajan cuma potongan rambut tok, potong rambut podo, kumpul bersama mereka. Wis rasa mikir, kamu sudah SMA kok, kenapa milu TK? Kamu sudah universitas, kamu sudah kuliah, ngapain kamu harus ikut-ikutan anak-anak kecil? Potong rambut yang baik. Ya, Bu, kalau memang gundul ya gundul musisan. Orang terus gundul sithik, turano sithik ini tidak bagus. Begitu dicoplok kelihatan, suwelek sekali. Tenan, kamu itu sudah tidak dhuwur, ya tidak bangir, ya tidak kuning. Dhuwur ya ndak, kuning ya ndak, bangir ya ndak. Terus potonganmu kayak gitu, jebulek sekali. Kayak pentolane korek, tenan. Jebulek sekali. Sudah pendek, pesek, ireng. Rambutnya semu-semu abang. Waduh ya Allah, Gusti. Ndak bagus. Pakailah potongan yang baik, ya. Sehingga nanti berkumpul dengan orang yang soleh di surga. Saya ingatkan lagi, mumpung durung mlebu Rejab. Sebelum bulan Rejab, ayo rambutnya ditoto sing apik. Potongannya sing genah. Makruh, kozak namanya. Ya, kozak itu menyisakan rambutnya sebagian, kemudian mencukur sebagian. Kan Habib Umar itu jangankan sampai seperti itu. Ini loh ada bekas-bekasnya sedikit di sini, terus dikerik pakai silet, tidak mau beliau. Kalau kerik ya kerik kabeh. Kalau potong tipis ya tipis. Sampai di sini kadang-kadang kan masih ada rambut-rambutnya cilik-cilik itu Habib Umar kelihatan. Saya tanya kenapa kok tidak dirapikan? Katanya Habib Umar tidak mau. Termasuk kozak itu makro, karena dicukur sedikit dibiarkan sebagian. Kalau tipis ya tipis gitu aja, tidak usah dicukuri pinggir-pinggirnya. Walaupun sedikit itu makro, sedikit aja itu sudah makro. Kalau kita kan biasa itu sebagian daripada sini kita resiki dengan silet. Itu Habib tidak mau. Kalau mau cukur semua. Kalau tipis ya tipis, tidak apa-apa, tapi tidak usah dicukur sidik-sidik. Itu katanya kozak, termasuk kozak makruh. Wa yukrahul kozak. Nah, semoga kita diberi hidayah oleh Allah, hidayah yang sempurna. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر تقتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا جميعا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب مصابيح الغرار واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا عمدتي يا عدتي يا منكذي وجدت لك بجدي عجل بغوثي عظيم يا الله وساخر وذلل السحاب افتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وخاسد أكسر التاسيم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منكذي جئت لك بجدي عجل بغوثي عظيم يا الله وساخر وذلل السحاب افتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وخاسد معاند سيميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجدت لك بجدي أجل يا الله وساخر الأسباب دلل السحاب افتح لنا الأبواب بنصر منك يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد معاند بحق سر التسيم يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على الذي أشرفنا وتب توبة تغسل كل خوبة واستر لنا العورات لوالدينا ربي ومولودينا والآل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صغبة شما من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نغضى بكل سور صلى وسلم عليه أتى الخبي وآله وصحبه تصغي صحبي والحمد لله في البدء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.